Pernah nggak sih kalian merasa ada seseorang yang selalu muncul di kepala kalian? Entah itu mantan, gebetan, sahabat lama, atau bahkan orang yang mungkin nggak begitu dekat dengan kalian. Sangat aneh ya, meskipun kita udah berusaha banget buat nggak mikirin dia, dan tetap saja wajahnya kayak ngehantuin pikiran diri kita. Rasanya kayak ada lagu yang terus-terusan diputar, tapi bukan di telinga, di hati, dan pikiran kita. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Nah, di video kali ini kita akan bahas alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa dia bisa begitu kuat mengikat pikiran diri kita. Apa mungkin ini tanda kita belum sepenuhnya berdamai, atau ada alasan lain yang gak kita sadari? Jadi buat kalian yang lagi bertanya-tanya, kenapa ya dia masih terus ada di kepala kita? Pastikan simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Siapa tahu penjelasan ini bisa membantu kalian memahami perasaan sendiri, dan siapa tahu akhirnya kalian bisa melepaskan beban yang selama ini gak kalian sadari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia memberi kita perasaan yang belum bisa kita lupakan. Pernah nggak sih kalian merasa ada seseorang yang kehadirannya begitu berkesan, sampai-sampai semua emosi yang pernah dia bawa ke dalam hidup kita terus terngiang-ngiang? Mungkin dia adalah orang yang pertama kali membuat kalian merasa benar-benar dihargai, dicintai, atau bahkan diterima dengan apa adanya. Atau mungkin dia membawa kebahagiaan yang gak biasa, bahagia yang bukan sekedar senyum, tapi bikin hati kalian hangat dan nyaman hanya dengan memikirkan dirinya. Namun perasaan ini gak selalu harus positif. Terkadang dia juga meninggalkan jejak berupa rasa kecewa, luka, atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Uniknya, perasaan-perasaan itu, baik yang indah maupun yang menyakitkan, bisa memiliki kekuatan yang sama besar untuk terus membuat kita mengingat dirinya. Secara psikologis, emosi yang intens cenderung menciptakan memori emosional yang melekat kuat dalam otak diri kita. Ketika kita merasa sesuatu yang sangat mendalam, baik itu rasa bahagia, sedih, marah, ataupun bingung, otak kita akan menyimpan perasaan itu sebagai pengalaman yang berharga ataupun bahkan penting. Itulah sebabnya, meskipun waktu sudah berlalu, kenangan tentang dia bisa tetap terasa hidup dan nyata, seolah baru terjadi kemarin. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia mengisi kekosongan dalam hidup diri kita. Terkadang, seseorang hadir dalam hidup kita di momen yang sangat pas ketika hati kita sedang kosong, jiwa kita merasa sepi, atau hidup terasa seperti ada yang kurang. Kehadirannya memberi warna yang baru, membawa kebahagiaan, dan mungkin membuat kita merasa lebih hidup. Dia seperti kepingan puzzle yang selama ini hilang, dan tiba-tiba semuanya terasa lengkap saat dia ada. Ketika seseorang mengisi kekosongan yang kita rasakan, dia bukan hanya menjadi teman ataupun pasangan, tapi juga bagian penting dari keseharian diri kita. Kekosongan yang dia isi ini menjadi alasan kuat kenapa dia terus muncul di pikiran kita, bahkan ketika dia sudah pergi. Karena tanpa dia, kekosongan itu kembali terasa. Kita jadi merindukan momen-momen di mana dia membuat kita merasa diterima, dicintai, atau sekedar dianggap penting. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kekosongan ini sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan karena dia. Kehadirannya hanya menjadi cermin yang membuat kita sadar akan kebutuhan hal itu. Jadi jika kalian merasa terus memikirkannya, mungkin ini saatnya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kosong di hati kita, dan bagaimana kita bisa mulai mengisinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mungkin jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi langkah awal untuk berdamai dengan perasaan ini dan membuka ruang bagi kebahagiaan baru yang lebih mandiri. Yang ketiga, kehadiran yang memberikan kedamaian. Pernah nggak kalian merasa hidup sedang berantakan, banyak masalah, pikiran penuh, ataupun hati nggak tenang? Lalu secara tiba-tiba ada seseorang yang datang dan semuanya terasa lebih ringan. Orang seperti ini biasanya hadir dengan cara yang sederhana tapi mendalam. Mungkin dia nggak melakukan hal yang besar, hanya mendengarkan cerita kalian tanpa menghakimi, memberikan senyuman yang tulus, atau mengucapkan kata-kata yang bikin hati kalian merasa lebih nyaman.
Secara emosional, manusia cenderung terikat pada seseorang yang membuat mereka merasa tenang di tengah kekacauan. Kedamaian ini seringkali lebih kuat daripada kebahagiaan sesaat, karena perasaan tenang adalah sesuatu yang lebih dalam dan langka. Inilah sebabnya otak kita terus memikirkan dia dengan momen-momen di mana kita merasa diperhatikan, dihargai, dan dimengerti. Kedamaian yang dia berikan juga bisa menjadi alasan kenapa dia terus muncul di pikiran kita. Setiap kali kita merasa cemas ataupun lelah, alam bawah sadar kita seperti mencari sosok yang pernah memberikan rasa tenang tersebut. Tanpa disadari, kita mengingat dia sebagai tempat berlindung, meskipun sekarang mungkin dia sudah tidak ada lagi di samping diri kita. Yang keempat, aura magnetis yang sulit dijauhi. Ada orang yang kehadirannya seperti magnet, tanpa kita sadari, kita terus tertarik ke arah dirinya. Mungkin dia memiliki aura yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, terpesona, atau bahkan penasaran. Aura magnetis ini bisa berasal dari banyak hal, mungkin caranya bicara yang menenangkan, cara dia memandang dunia yang unik, atau kepribadiannya yang memancarkan rasa percaya diri. Aura ini kadang bekerja tanpa disadari, bahkan oleh dirinya sendiri. Dia mungkin tidak menyadari bahwa kehadirannya bisa begitu memikat dan membuat orang lain betah berada di sekitarnya. Dan yang menarik, daya tarik ini nggak selalu berasal dari penampilan fisik semata, tapi dari keseluruhan energi yang dia bawa. Saat kita mengingat orang seperti ini, pikiran kita cenderung kembali ke momen-momen kecil yang terasa spesial, seperti cara dia tersenyum, intonasi suaranya saat berbicara, atau bagaimana dia membuat kita merasa didengarkan. Semua detail ini membentuk kesan yang kuat di benak diri kita, bahkan ketika kita mencoba untuk melupakannya. Yang kelima dan terakhir, dia memberi perasaan yang tak terlupakan. Ada orang yang setiap kehadirannya meninggalkan jejak mendalam di hati diri kita. Mungkin bukan karena hal besar yang dia lakukan, tapi justru karena momen kecil yang begitu bermakna, seperti senyumnya yang tulus, tatapan matanya yang seolah memahami tanpa perlu banyak kata, atau percakapan sederhana yang terasa seperti rumah. Semua itu tertanam di pikiran diri kita, menciptakan perasaan yang sulit dilupakan. Interaksi dengan dia, bahkan yang paling sepele, bisa terasa istimewa. Misalnya cara dia mendengarkan ketika kita berbicara, bagaimana dia memberikan perhatian pada detail kecil yang sering diabaikan oleh orang lain, atau bahkan hanya caranya bercanda yang membuat suasana jadi lebih hangat. Semua ini menciptakan kenangan yang begitu hidup, hingga rasanya seperti bagian dari diri kita yang hilang. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 alasan kenapa seseorang bisa terus-terusan muncul di pikiran diri kita. Tapi yang perlu kita ingat, memikirkan seseorang itu wajar kok. Itu bagian dari proses kita memahami diri sendiri dan perasaan kita. Yang terpenting, jangan sampai kenangan itu membuat kita terjebak dan sulit melangkah untuk maju. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kalian cari, dan bagaimana kalian bisa menemukan kebahagiaan baru dalam hidup kalian. Semoga video ini bisa membantu lebih memahami perasaan kalian ya. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa atau ingin berbagi cerita, jangan ragu dan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Kami bakal senang banget baca pendapat dari kalian. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.